Kami mau belajar Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur malam hari ini masuk ke dalam hati kami, tertanam begitu dalam, sehingga menghasilkan tanaman menjadi pohon yang besar, menghasilkan daun-daun yang lebat dan buah yang banyak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Maaf. Oh ya, ini sampai jam berapa ya? Oke, jam 7 teng. Oke. Oh, nanti di akhir setelah kami sharing, mungkin boleh disiapkan kertas. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditulis. Kalau memang banyak, sorry, kita lihat waktunya. Mungkin tidak bisa semua kita bahas, tapi kita lihat dulu aja. Yang penting ditulis dulu aja. Gak usah tulis nama, gak apa-apa ya. Tulis pertanyaannya. Door prize-nya risoles. Ya, hari ini kami mau sama-sama membahas soal selfless love. Jadi gini, penyebab utama terjadinya konflik atau pertengkaran biasanya itu karena kedua belah pihak. Ya, ini bukan cuma pasangan, sama siapapun. Itu karena sama-sama mempertahankan keinginannya atau kepentingannya sendiri, sama-sama egois, nggak mau ngalah. Biasanya konflik dimulai pada saat sama-sama kedua belah pihak mempertahankan keinginannya sendiri atau kemauannya sendiri. Ya, nah atau paling nggak salah satu ini yang mempertahankan keinginannya. Akhirnya terjadilah konflik. Nah, kalau semua hubungan baik suami istri, keluarga, pertemanan, ya persaudaraan, siapapun itu, kalau terjadi seperti ini, baik kedua-duanya atau salah satunya yang mempertahankan kemauannya, lama-kelamaan pasti bisa berkemungkinan jadi kehancuran ujungnya. Karena ya itu masing-masing kan mempertahankan kemauannya sendiri. Akhirnya memilih jalan masing-masing. Ya udah lu jalan sana, gue jalan sini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 3 sampai 7, hari ini kita akan belajar banyak baca firman ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 7 dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri dan tetaplah rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Jadi dikatakan janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri dan tetaplah rendah hati. Nah, ayat 4 ini cukup menohok gitu ya. Janganlah kamu sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Baca lagi di Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Mengapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Itu semua disebabkan oleh berbagai keinginanmu sendiri yang bergejolak di dalam dirimu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya.
maka kamu iri terhadap orang yang memilikinya hingga kamu siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Lalu kamu bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan keinginanmu itu karena kamu lupa memintanya dari Allah. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Jadi jangan heran kalau terkadang ada doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kita misalkan gini, kita berdoa supaya Tuhan ubah dong pasanganku. Ya, aku udah gak tahan nih, pokoknya tolong ubah dia. Tapi kenyataannya kok gak berubah-berubah. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Nah sebenarnya kan Tuhan yang paling tahu kedalaman hati kita. Ya, misalkan kita berdoa supaya Tuhan ubah pasangan kita, supaya dia gak pelit. Misalkan seperti itu ya. Ternyata tujuan kita pribadi berdoa seperti itu supaya kita bebas, boleh boros. Nah, itu kan sebenarnya kita sedang mencoba memperjuangkan kepentingan kita. Tanpa ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, itu berarti kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi jangan marah, jangan ngambek sama Tuhan kalau doa kita belum dijawab. Ya, bukan berarti Tuhan tidak setuju yang namanya pemulihan keluarga. Tuhan pasti setuju, Tuhan pasti jawab. Tapi motivasi doa setiap kita ini hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita. Nah, menurut saya yang namanya selfishness atau mementingkan diri sendiri atau apa ya selfishness, keegoisan. Ya, itu menjadi akar dari semua konflik. Dan juga akar dari semua kejahatan. Dari yang paling sederhana sampai yang paling berat. Misalkan dari cuma berbohong. Berbohong, kenapa berbohong? Ya dia mempertahankan supaya orang lain gak ada yang tahu nih saya salah. Dia kan lagi memperjuangkan kepentingannya. Ya kan? Atau misalkan iri hati. Mencuri, dengki, ya pelit, kikir, apalagi berselingkuh, balas dendam, membunuh. Itu kan karena masing orang itu mempertahankan kemauannya. Kan kemarin lagi heboh kasus anak yang nuntut warisan kan? Warisan dari mamanya kan? Berapa duit itu ya? 500 miliar. Nah, ini soalnya diinvestigasi ini. Sama ini Pak Polisi. duit bukan daun. Ya itu karena kan anaknya ya kita nggak berani, nggak usah menghakimi lah ya. Saya juga nggak dengar detail gitu. Tapi karena pasti ya salah satu lah ya, salah satu mempertahankan keinginannya kan, kepentingannya tanpa memikirkan yang satunya. Ini lebih parah mamanya. Gitu kan, dia tidak memikirkan loh mamanya. Dia tidak memikirkan apa yang sudah mamanya buat gitu ya. Ya mungkin, ya mana ada sih sampai segitunya orang tua segitu egois gitu istilahnya. Ya mungkin aja ada, tapi sampai segitunya kah dia tuntut mamanya seperti itu. Nah kita lanjut ya. Ini di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Again dari versi TSI. Kalau ada di antara kalian yang merasa pintar dan bijaksana, tunjukkanlah itu melalui cara hidup dan perbuatan baik yang dilakukan dengan rendah hati. Jika kamu bijak, kamu juga akan rendah hati. Tetapi kalau di dalam hatimu masih ada iri, dendam, dan sikap mementingkan diri sendiri, janganlah kamu berpikir, aku sangat bijaksana. Karena pikiranmu itu jelas keliru. Dan kebijaksanaanmu bukanlah hikmat yang berasal dari Allah. Itu hanya kesombonganmu sendiri yang adalah sifat duniawi dan berasal dari setan-setan. Lanjut ayat 16. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Tetapi hikmat yang benar-benar dari Allah membuat hidup kita pertama-tama suci. Selanjutnya cinta damai, lemah lembut, dan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain.
Hikmat juga memimpin kita untuk berbelas kasih kepada sesama dan selalu berbuat baik dengan tulus dan tidak pilih kasih. Sungguh diberkati Allah orang yang berusaha mendatangkan damai. Dia itulah yang betul-betul berhikmat dan hasil hikmat itu pasti terwujud dalam cara hidup yang benar. Wow, ini sebenarnya kami nggak perlu khotbah. Saya cuma bacain aja. Ini begitu dalam firman Tuhan. Sekarang udah nggak usah susah-susah. Kita kalau mau baca Alkitab gitu ya, banyak versi. Tinggal lihat di handphone. Mau versi apa? Kalau kita mau pelajari, tinggal dibandingin aja. Oh versi ini, wah kita malah dapat rema dari versi yang ini gitu. Nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga versinya banyak sekali. Ya. Nah jadi di sini dikatakan intinya orang yang bijak itu terlihat dari cara hidup dan perbuatan baik yang dilakukan dengan rendah hati. Nah kalau kita ngakunya bijak tapi masih ada iri hati, masih simpan kepahitan, ya, masih dendam, masih egois, berarti kita sebenarnya hanya menyombongkan diri aja dengan berkata bahwa kita adalah orang bijak. Intinya jangan kita ini mengaku bijak, mengaku dapat hikmat dari Tuhan, ya. Kalau kita ini masih mementingkan diri sendiri. Gitu ya. Karena kalau kita masih mementingkan diri sendiri, berarti hidup kita masih kacau. Jadi kita jangan ngaku-ngaku kita dapat hikmat dari Tuhan. Nih Tuhan bilang begini-begini, nggak bisa. Kalau hidup kita masih mementingkan diri sendiri. Hidup kita masih kacau dan bisa melakukan kejahatan apa saja, itu di ayat 16. Kalau dari ayat 17 dan 18, ya dikatakan intinya kalau kita benar-benar mendapatkan hikmat dari Tuhan, hidup kita akan suci, cinta damai, lemah lembut, dan dikatakan terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Dan menurut saya terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain itu namanya orang yang selfless, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian lanjut, berarti orang yang benar-benar dapat hikmat dari Tuhan adalah orang yang berbelas kasih kepada sesama dan selalu berbuat baik dengan tulus dan tidak pilih kasih. Itu dari ayat 17 dan 18. Jadi hikmat dari Allah ini membuat kita ini terbuka untuk mengikuti kemauan orang lain. Ngomong orang lain itu bukan orang lain yang tidak kita kenal. Tadi aja ada yang bilang orang yang seiman. Ya. Dan juga menurut saya bukan orang seiman saja. Nggak usah jauh-jauh, di keluarga kita sendiri, pasangan kita sendiri. Makanya kalau mau belajar, prakteknya ya harus sama orang dekat dulu. Kalau sama orang luar malah sebenarnya gampang. Karena kita bisa tutupi sebagian dari image diri kita. Nah, kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Versi TSI-nya, jangan mementingkan kesenangan sendiri saja. Hiduplah sedemikian rupa agar selalu menjadi teladan yang menguatkan saudara-saudara seiman. Nah, kenapa sih orang bisa selfish, bisa egois? Bisa maunya mentingin, suruh orang tuh mentingin kepentingan dia. Kenapa bisa gitu? Nah biasanya, ini penerawangan saya ya. Saya mungkin bukan pakar, tapi karena saya melihat banyak kasus aja gitu ya. Biasanya itu karena di dalam batinnya itu masih ada kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Belum tercukupi, discontented. Misalkan kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk diakui
dipercaya, kebutuhan untuk dipuji, itu dia belum dapat, belum penuh. Belum penuh ya. Belum konten. Konten itu kan kalau kita bilang, oh itu video ini kontennya adalah tentang ini, isinya tentang ini. Jadi konten itu artinya isi atau bisa juga puas. Nah intinya kalau orang sudah terisi pasti dia puas. Orang yang puas berarti dia sudah terisi penuh. Nah itu konten. Lawan katanya discontent. Ya. Jadi sesuatu yang belum tercukupi ini itu akhirnya membuat seseorang ini mencoba mendapatkannya sendiri. Dia akan berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Mungkin kita nggak sadar, setiap dari kita pasti begitu kok. Nalurinya manusia pasti begitu. Kalau ada sesuatu yang belum terpenuhi, tanpa kita sadar kita akan cari sampai dapat. Ya. Sampai akhirnya batin kita merasa puas. Nah, jadi istilahnya kalau saya ibaratkan tuh kayak ada celah-celah di dalam hati kita. Akhirnya kalau sudah kita dapatkan itu akhirnya terpenuhi. Sudah konten, sudah puas, sudah terisi. Nah, bicara mengenai kebutuhan untuk dikasihi, itu semua manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi. Betul ya? Masa ada yang gak mau disayang? Ya kan gak mungkin. Ya. Nah, masalahnya sebagian besar keluarga, sebagian besar orang tua tidak mengerti bagaimana caranya mengasihi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap dari anggota keluarga kita. Sebenarnya ini kami pernah bahas, saya lupa di sini juga, di yang woman atau yang woman ya, atau yang di Live Tree juga saya lupa, tentang bahasa kasih. Nah jadi kadang kalau mengasihi pun, masa iya orang tua tidak mengasihi. Nah kadang mengasihinya juga tidak tepat sasaran. Misalkan anaknya bahasa kasihnya adalah menghabiskan waktu bersama, spend quality time. Tapi menurut orang tuanya cara saya mengasihi adalah dengan memberi. Nah itu gak nyambung. Jadi sampai kapanpun anak itu tidak pernah merasa dikasihi karena aku gak butuh dikasih kado. Aku butuhnya papa mama cukup ada bersamaku, mendampingi aku. Nah, atau misalkan bahasa kasihnya yaitu quality time, tapi orang tuanya ngasihnya kata-kata dorongan terus, words of encouragement. Wah, jadi dikotbahin terus gitu ya. Dia nggak merasa dikasihi. Ya, dia merasa radio berjalan aja itu, dia tidak merasa dikuatkan maksudnya. Karena itu nggak connect, nggak nyambung. Nah gitu, akhirnya dia akan mencari. Dia akan mencari yang kosong itu. Dia merasa orang tuanya tidak mengasihi dia. Lah, lucu, kadang dari keluarga kita kelihatannya baik-baik saja. Tapi kan ada saja masalah yang seperti itu. Yang kelihatannya sepele, tidak terlihat. Tapi itu kalau kita diamkan, kalau kita tidak dibukakan, oh ternyata ini ada problem yang harus kita benahi. Itu akan berkembang terus, berkembang. Sampai akhirnya anak ini akan cari-cari gimana caranya. Carinya dari mana? Dari temennya, dari orang yang dia sukai, dari orang yang dia kagumi. Nah, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan ya, ngomong wanita lah, ya wanita. Wanita itu kan pasti punya kebutuhan untuk dilindungi. Ya, apakah saya saja yang seperti itu? Saya rasa semua wanita. Ya, wanita itu butuh rasa aman dari seseorang yang menurut dia itu lebih kuat dari dia untuk bisa melindungi dia. Ya kan? Nah ini sebabnya kalau sosok ayah tidak hadir di dalam kehidupan batin anak, khususnya anak perempuan ya, ini akan menyebabkan anak ini akan mencari sosok di luar rumah yang bisa memberikan rasa aman. Karena dia merasa kebutuhan dia belum tercukupi, belum terpenuhi. Ya, nah tugasnya seorang bapak
adalah memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan untuk dilindungi. Ini belum ngomong soal kebutuhan bahasa kasihnya apa. Oke. Seseorang yang belum merasa terpenuhi kebutuhannya, dia tuh sebenarnya ibarat seperti spons. Dia akan menyerap air yang ada di sekitarnya, dia akan serap semua. Ya, dia akan menjadi si penerima. Dia akan menuntut dirinya, aku harus terima. Ya, dia akan menuntut orang di sekitarnya. Banyak konflik yang terjadi di rumah tangga sebenarnya menandakan bahwa baik suami atau istri itu salah satunya masih ada kebutuhan yang belum tercukupi. Dua jadi satu, dua kepribadian yang kadang Tuhan pertemukannya kan yang extremely different ya. Kenapa sih kok pasangan tuh selalu yang satu beda banget ya. Contohnya saya dengan Pastor Wilun aja. Wah beda sekali. Tapi ternyata itulah naluri manusia. Manusia itu selalu mencari yang justru sangat berbeda sekali. Gitu. Jadi jangan nyesel, jangan nyalain diri sendiri. Kenapa sih aku nyarinya ini? Karena kalau misalkan persis sama nggak akan bisa. Nah, akhirnya pada saat sama-sama kita mempertahankan kemauan kita masing-masing dengan tipe kepribadian yang juga sangat berbeda, akhirnya mulailah konflik itu terjadi. Nah ya, suami menuntut, wah pokoknya saya harus dilayani, saya harus jadi bos, saya harus jadi raja, saya kepala keluarga. Istri menuntut untuk dilindungi, dikasihi, sama-sama gak dapet. Inilah akhirnya awal konfliknya. Nah, saya percaya jika seseorang itu kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, sudah merasa cukup, sudah merasa puas, dia tidak akan lagi mencari, melakukan pencarian untuk keuntungan diri sendiri. Makanya ini sangat-sangat penting. Dia tidak akan menuntut dirinya untuk menjadi penerima, karena dia merasa sudah cukup. Nah, problemnya kan pada belum cukup kan gitu. Rata-rata sebagian besar pasti belum. Kalau misalkan ada kita yang hadir di sini, bersyukur kita sudah tahu kebenaran ini. Jadi kita mengerti bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan orang yang kita kasih khususnya. Orang di sekitar kita, kita memang ini bukan acara menyenangkan orang lain, bukan. Tapi apalagi orang yang kita kasihi, kita harus mengerti dong, itulah cara kita mengasihi. Jadi kalau seseorang itu sudah tercukupkan, sudah puas, dari situ fokus dia bukan mencari lagi apa yang kosong, apa yang dia perlukan. Justru itu akan berbalik, dia akan menjadi seorang pemberi. Karena dia sudah cukup. Nah kalau kita merasa, ya pasanganku gak ada di sini, gak denger, harusnya dia dengar. Ya kan, tugas kita capek amat. Masa kita yang jadi mesti memenuhi kebutuhan dia, udah dia gak tahu, gak ngerti lagi urusan kebenaran ini. Ya gak apa-apa, karena di dalam Tuhan hanya dialah yang bisa memuaskan kita. Jadi kadang kita juga gak bisa menuntut. Buat pasangan yang hadir di sini juga tuh kan udah dengar. Kamu juga berarti harus gini. Ada saat kita gagal kok. Ada saat dan sering kali saya juga gagal memenuhi kebutuhan yang mungkin saya tidak tahu dari pasangan saya. Sama kebalikannya. Walaupun mau udah dikotbahin, bayangin kita bisa pakai firman, pakai ayat segala macam ya. Ya tetap aja tuh manusia sering kali gagal. Ujungnya kita harus tetap datang lagi ke Tuhan. Di saat kita datang ke Tuhan, kebutuhan yang kosong itu, yang belum pernah terpenuhi, bukan dari sejak kita menikah saja, dari sejak kita kecil, yang mungkin orang tua kita belum bisa memenuhi dan belum mengerti soal itu akan akhirnya terpenuhi oleh Tuhan. Nah,
Makanya saya percaya semua dari kita, kenapa kita mau melayani Tuhan. Bahkan melayaninya saya lihat pokoknya yang namanya Jemaat Sion ini all out. Ya, sebagian besar nih benar-benar wah semangat luar biasa. Nggak peduli umur, dari yang muda sampai yang udah opa oma, setia luar biasa, berdedikasi luar biasa. Ya, nah jadi kenapa? Karena pasti kita merasa diri kita, saya sudah puas, sudah content. Saya mau memberi. Memberi dengan ya adanya cuma segini, tapi saya mau memberi. Saya cuma punya hati saya cuma punya hidup saya yang begini saja. Tapi saya mau beri semuanya buat Tuhan. Karena kita sudah tercukupi dari Tuhan. Dan mungkin dari orang tua dan pasangan yang juga sebenarnya juga ada bagian mereka walaupun mereka tidak bisa memenuhi semuanya. Seperti itu. Nah, jadi itu diperlukan sekali. Ya, sampai akhirnya kalau kita sudah mau jadi pemberi, ya, mementingkan orang lain, nah hidup kita makin berbuah tuh. Berbuah. Target kita kan sampai di situ. Harus menjadi seperti itu. Ya. Nah, lawan kata dari selfish ini yaitu selfless, tidak mementingkan diri sendiri. Saya cari arti kata selfless. Selfless itu artinya concerned more with the needs and wishes of others than with your own. Care more about others people's needs and interests than about your own. Di situ ada kata concern, ada kata care. Concern itu artinya memikirkan. Care itu artinya memperhatikan. Jadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri itu bukan hanya memikirkan orang lain di atas dirinya, tetapi dia juga memperhatikan. Concern and care daripada dirinya sendiri. Atau ada juga definisinya kalau di quotes gitu banyak ya. Put someone else before yourself. Taruh orang lain di atas diri kita. Atau less of me and more of you. Buat saya tuh sedikit aja, lebihnya buat kamu. Kamu harus dapat lebih banyak. Istilahnya gitu ya. Nah, karakteristik orang yang selfless nih apa saja? Dari semua ayat yang tadi sudah kita baca, saya rangkum semuanya. Karakteristiknya selalu menghormati atau menghargai siapapun. Selalu memperhatikan yang tadi care, punya belas kasihan dengan siapapun. Ya, rendah hati, tulus. Kapan hari kayaknya Sofi ada share tentang sincerity, ketulusan hati. Nah, orang yang selfless ini biasanya pasti tulus. Nah, ya mudah diajar atau punya teachable spirit. Terus murah hati. Dia dapat dipercaya. Ya, pasti dapat dipercaya karena sudah terbukti dia orangnya menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan dia. Ya, cinta damai, nggak suka konflik, mengalah, mencari keuntungan untuk orang lain, kuat, iya kuat, tabah, iya karena dia bisa ditindas gitu ya. Dan ada satu lagi kita baca dari Lukas 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tadi murah hati sudah saya mention ya, tetapi yang saya mau jadikan tambahan dari karakteristik orang yang selfless itu ternyata dia tidak mengharapkan balasan. Ya, atau apa ya bahasa kita tanpa pamrih. Ya, jadi orang yang selfless itu pasti dia tidak mengharapkan balasan atau tanpa pamrih. Nah, jadi itu saya rasa membuat kita harus menjadi ingat-ingatan. Kenapa sih kok kayaknya susah amat jadi anak Tuhan?
Gak boleh egois, harus murah hati, harus tulus, banyak benar gitu ya. Karakteristik yang mesti kita punya. Kenapa mesti seperti itu? Ya, seperti doa saya tadi, karena kita adalah displaynya Kristus. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah menjadikan kita ciptaan yang paling mirip dengannya. Ya kan? Kenapa Tuhan ciptakan kita manusia sangat spesial sekali. Sampai Tuhan atur dengan rapihnya. Hari pertama sampai akhirnya hari ke-6. Tuhan ciptakan yang lain-lain dulu. Tuhan siapkan semua. Sampai at the end hari ke-6 pun Tuhan ciptakannya hewan dulu. Udah semua hewan Tuhan ciptakan. Baru terakhirnya manusia. Karena Tuhan membuat manusia ini sangat spesial. Tuhan mau ciptaannya yang paling spesial ini adalah yang paling mirip dengannya. Bayangkan kita ini disamakan dengan dia loh. Tuhan mau supaya kita mirip dengan dia. Oleh sebab itu karakter kita pun harus mirip dengan Kristus. Nah, itulah yang paling susah. Ya, karena apa ya? Yesus ya seperti ini. Nah, jadi kita ini harus bisa, karena kan Yesus sudah naik ke surga nih. Jadi kita ini satu-satunya ciptaan yang mewakili siapa Kristus. Betul kan? Kalau ditanya, jadi siapa Kristus? Nah, ya, harusnya mereka melihat dari kita. Ya ini. Kalau mereka melihat kita, ya orang-orang yang belum kenal Tuhan melihat kita, oh Yesus tuh kayak gini, ya itu. Harusnya kita seperti itu. Ya. Jadi ya kalau Yesusnya tidak mementingkan diri sendiri, sabar, mau dihianati, mau dihitnah, mau disalib, ya sabar, mengampuni, ya kita harusnya seperti itu. Jadi ini bukan karena capek amat gitu ya. Oh, pasangan saya udah jelas jahat dan egois gitu. Kayaknya saya nggak bisa gitu. Ya nggak bisa ternyata. Mau kabur ya dari kebenaran ini nggak bisa. Karena kita kalau sudah bilang anak Tuhan, ya kita harus lakukan ini. Ya jadi nggak usah jauh-jauh ke jiwa-jiwa yang lain, nggak usah. Ke pasangan dulu, ke keluarga dulu. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Surwilun mau menambahkan. Iya, nggak pakai mungkin. Pasti saya nambahin. Nggak mungkin nggak. Tak dulu kurang intim nih, saya mau turunin panggungnya ya. Nah, oke. Ya, thank you. Kalau Lydia orangnya takut sama panggung, kalau saya gila panggung. Dipaksa turun, kalau enggak di panggung terus, nggak turun-turun saudara. Jadi saya kurang lebih tadi sudah atur, kurang lebih kita 45 menit lah ya teorinya. Habis gitu Bapak Ibu teman-teman sambil bikin pertanyaan, tulis aja, jangan malu-malu ya. Tanya yang angker-angker sekalian saudara ya. Pertama-tama saya mau nanya dulu yang udah kawin, yang udah married berapa persen nih? Coba angkat tangan. Yang duda nggak usah angkat tangan deh ya. Oke, berarti yang single kurang lebih 80-20, oke. Semangat banget Daniel. Oke. Bapak Ibu sekalian, ya, 3 prinsip kerajaan Allah, ya, saat kita itu selfless nih, kalau saya pikir-pikir ya, selfless itu dari kamu kasih pengertiannya panjang lebar, saya biar disimpelin artinya itu serakah. Kita tuh maunya ya selfish, ya maksudnya ya maunya menang sendiri deh begitu, ya. Contoh misalnya saya sama istri saya tuh di kamar itu punya satu kaca. Jadi selama ini kalau lagi dandan nih kita mau berangkat gereja, kita rebutan kaca, siapa yang mandi duluan ya. Jangan sampai dia sudah memakai kaca itu, sudah ngeblow, karena saya pasti rebutan hair dryer.
Oke, rebus hair dryer, kan dia udah mau mulai make up dong. Wah, gue susah pakai gelnya karena kan kamu kaca kita harus ada yang ngalah lah intinya. Tapi thank you ya, kamu sudah ngalah sama saya selama ini. Di villa saya di bawah, lantai 1 itu ya, kaca kita masing-masing. Jadi damai hari ini ya. Jadi hari ini kita selfless sama-sama. Silakan gitu ya. Jadi gue pakai yang kaca depan kamar mandi, Lydia pakai kamar yang satu lagi. Oke, karena kamar di villa kamar saya nggak ada kaca. Tapi kita damai sejahtera. Nah jadi itulah itu seni sebuah perkawinan gitu ya. Jadi harus ada ketemu tengahnya. Kan ribut mulu kan capek kan? Ya kan? Udah berantem keburu selingkuh. Toto lusa baean. Pusing nggak yang selingkuh? Hah? Akhirnya nyimpen rahasianya kan kebongkar juga. Nyesel nggak? Pasti nyesel karena suami istri pasti baean. Oke? Ya? Yang nggak apa pernah selingkuh? Ya. Tapi ya itu yang terjadi. Ya kita mesti ketemu tengahnya. Nah, saya cepat aja, saya ada 3 ya. 3 prinsip kerajaan Allah. Kenapa nih kita harus belajar selfless? Tadi apa kamu bilang selfless artinya? Tadi tidak mementingkan diri sendiri, saling ngalah itu loh, saling mengalah. Yang pertama adalah, saudara boleh catat ketika kita memberi kita akan menerima, ya. Boleh dicatat biar nggak lupa, oke? Ya. Ketika kita memberi kita akan menerima, ya. Yang udah menikah catat, yang nanti akan menikah kembali dicatat, ya, oke. Atau yang single-single ini catat ya. Ini wejangan dari Om ya. Iya tante. Ketika kita memberi kita akan menerima. Ada orang yang sering membantu sesamanya tetapi justru bertambah kaya. Ada yang terlanjur kikir tetapi semakin miskin. Orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya akan menerima pertolongan juga sampai ia pun puas dan berkelebihan. Bukankah kita suami-suami mengasihi istri kita? Amin. Istri-istri mengasihi suaminya, amin. Ya. Dan kita semua tahu Ibrani 7 ayat 7 bahwa orang yang memberkati selalu lebih besar daripada yang menerima berkat. Jadi kita harus berlomba-lomba saling menghormati. Harus saling memberkati, saudara. Amin. Ya. Karena Anda bukan jadi orang yang kalah, Anda menjadi orang yang kuat. Ya. Saya sebagai leader, atau pasti ada leader di sini atau yang sering berkhotbah, saudara. Hal yang paling mengerikan adalah bertanya sama istri, gimana khotbah saya hari ini? Waduh, mendingan jangan nanya, karena kejujurannya itu kadang-kadang menyakitkan. Mendingan nanya sama sekretaris atau sama itu, gimana khotbah hari ini? Dia pasti sekretaris gue takut dipotong kan gajinya. Oh bagus kok gitu kan ya saudara ya. Kita kalau nanya sama istri itu rada mengerikan tante. Dia akan ngomong apa adanya begitu. Tapi sebenarnya kita harus dapat yang jujur apa yang dibohongin. Jujur kan? Itu kan membangun begitu ya. Bapak Ibu sekalian, persiapan saya untuk ke Sion ini ya. Lydia sudah warning saya sebagai pelatih ibarat pemain sepak bola. Ini pelatihnya udah coachingnya. Lu ingat ya, jangan nyabet ya. Jangan ngomong ini. Jangan, saya mau naik mimbar udah jangannya banyak banget di sini saudara. Saya sudah mulai membandingkan diri. Jadi kemarin saya membandingkan diri. Langsung saya tanya, bagaimana? Ada kalimat agresif atau menyerang? Aman, damai. Wah saudara. Tapi kita memerlukan sama yang namanya jawaban suami atau istri yang mengerti, katakan amin. Anda kalau nggak mau percaya sama istri sama suami sendiri, mau percaya sama siapa? Ya kan nggak mungkin. Kita mau nggak mau harus dengar. Memang menyakitkan, tapi ini bagus, saudara. Karena kalau sampai kita berbuat onar, yang malu sekeluarga, saudara. Tapi kita mau nggak mau harus terima. Ya harus dibiasakan. Ya, nah, saya ketika ya kalau masalah ini ya saya itu baru kurang lebih jujur aja ya, tobatnya belum lama loh. Mau yang nama selfless tanya sama kamu tuh belum lama, jujur aja. Karena banyak hal yang saya berusaha, kita sama-sama sudah mempersiapkan diri kok. Lydia nyiapin khotbah, saya udah nyiapin khotbah juga. Udah punya alat perang masing-masing di tangan kan. Ini jangan sampai bocor nih saling kebaca, soalnya apa? Nanti kalau kebaca nih ya, yang ini kayaknya ini harus diganti nih kok. Ini PowerPoint udah jadi, semua udah jadi, minta dirubah. Akhirnya berantem. Ya, kita sama-sama menghargai privasi masing-masing.
Tapi Anda tahu gak buntut-buntutnya apa? Bener juga yang dia ngomong ya gitu ya. Walaupun saya gak ngomong ya, saya rubah loh. Akhirnya PowerPoint gue rubah segala macam. Tapi saya sudah menyakiti gak? Saya sudah menyakiti loh. Saya diemin. Wah cerewet banget gue yang bikin khotbah. Akhirnya ribut. Tapi kamu gak bales sinisin saya loh. Saya sinisin kamu loh. Ya, untuk itu saya sangat menghargai ya. Ya karena kamu mungkin mau khotbah ini ya. Jadi lebih sabar. Tapi ini real. Saya ini putar otak cari contoh gitu loh, biar kita nyambung gitu. Karena cowok itu banyak bodohnya saya. Kita cowok itu tenaganya gede, emosinya meluap-luap. Jadi kalau ketowel dikit kita ngamuk duluan. Apalagi harga diri jangan diotak-atik deh. Abis gitu setelah 10 menit ya gue bego juga sih sama ya. Nah itu. Jadi saudara kita lebih baik suami-suami itu maaf saya mesti pakai kata ini. Kita lebih baik ketahuan bodoh itu di mata istri daripada di mata orang lain. Istri-istri katakan amin, kenceng banget. Tuh. But that's man, karena suara kita besar, tenaga kita besar, kita bisa ngelawan, gitu ya. Ya, jadi kita harus yang namanya yuk ngerendah. Bapak Ibu orang yang rendah hati, orang yang mau memberi, maka Tuhan kasih menerima itu instan saudara. Apalagi kita dalam keadaan terjepit, cicilan banyak, ya, utang banyak, itu saatnya kita menabur kebaikan. Suami-suami sayang sama istri, saudara. Iya, karena kan uang dapur pasti setoran lagi kurang kan? Iya kan? Udah setorannya kurang digalakin. Nah, nggak dikasih sianida aja udah bagus loh. Iya dong, kita jangan banyak nuntut. Lu kurusan sih? Hah? Kurusan dong. Orang kurus juga perlu modal dong. Suaminya ngirim gak istrinya ke tempat skincare atau tempat ngurusin badan? Kagak juga. Ya gak? Intermittent aja lo irit. Uang sayur ngirit. Nah, yang ada busung lapar, Bo. Bener gak? Gak bisa gitu. We have to respect. Dan dalam hal ini kita cowok yang suka sakitan, baru masuk angin aja kita udah gak bisa gerak, bener gak kok? Gitu ya, seakan-akan anaknya nambah satu. Ya kita gak bisa pungkiri lah cewek itu, tepuk tangan dong suami-suami buat istri. Tepuk tangan dulu lah, ntar baru saya kasih tau alasannya. Mereka sudah capek-capek ngelahirin anak kita, bener? Yes. Udah ngomong dulu I love you sama istrinya, ayo. 2, 3 ngomong I love you, ayo kok. Jangan ngomong sama istri orang lain, yuk kok ngomong kok. I love you, ayo. Makasih ya sudah ngelahirin anaknya. Jadi saya mau katakan bahwa kita pria-pria ini fragile. Tapi kalau kita mau menghargai, mau memberi, kita akan menerima. Yang percaya katakan amin. Saya liatin istri saya gitu tadi pagi ya. Kemarin kamu pakai tas Gucci ya. Gucci loh ya. Bukannya Gucci G-U-C-I. Bukan saudara. G-U-C-nya 2 tas Gucci. Tapi itu dikasih orang. Hari ini saya lihat istri saya bajunya dikasih orang. Keren juga. Baru sepatu apa sih kita lagi ngomong sepatu on cloud misalnya gitu ya. Saya aja gak mampu ngebeliin on cloud istri saya ya. Tiba-tiba ada yang ngasih sih saya pakai sepatu on cloud. Istri kita kalau cantik yang dipuji siapa? Suaminya. Dikirain suaminya yang beliin kan? Bener gak? Bener kagak? Bener ya kan? Ya saya bilang, aduh Tuhan makasih ya. Saudara hari-hari ini nggak makin baik kok, makin susah. Cicilan makin banyak, utang banyak, saudara. Ya, saya bisa melihat yang utangnya banyak. Anda nggak tahu dari sini, kalau saya dari sini bisa melihat. Kelihatan Fred. Yang utang-utangnya banyak itu yang aminnya rada seret-seret, nah itu utangnya banyak tuh pasti. Ya, yang mau diubahkan, amin gitu saudara. Mana tadi tuh? Jangan-jangan utang gue banyak juga. Nah gitu loh, jadi kita itu ya saudara kalau kita lagi susah, kita itu harus semakin intim, semakin bersatu. Supaya gak nambah-nambah urusan. Ini cicilan kan nama utang lagi mau dibayar bareng-bareng nih. Terus kita berantem, double gak masalahnya? Mendingan kita deklarasi dah, datang ke taman Tuhan saudara. Hari ini saya ke taman Tuhan saudara. Semua deklarasi kita bacain tadi ya. Udah gitu hari ini susunya banyak tuh di anggurnya tuh. Waduh Tuhan, saya tuh bayangin ya, karena saya nggak bisa ngelihat sih, cuma saya bayangin ini ada malaikat pada bulak-balik semuanya, Tuhan Yesus di tengah. Saatnya kita deklarasi, pasti kedengeran gitu kan ya, deket ya.
Saudara bersyukur loh, di sini fasilitasnya luar biasa. Mau ibadah gampang, tamannya ada, bisa ngeliat Tante Nani sepuasnya. Lah saya coba ngeliat Tante Nani cuma di online doang gitu ya. Ayo pepet Tuhan gitu loh. Hidup Anda pasti diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan takut, Tuhan tahu bagaimana menghibur Anda dan saya. Tuhan tahu hobi Anda apa, kesenangan Anda apa. Tuhan tahu hobi saya traveling. Walaupun itu sudah bukan menjadi prioritas kami lagi. Karena memang udah gak ada duit buat traveling, saudara. Tapi kita mau belajar yang yuk kita berbagi kebenaran, jadi display Kristus, lakukan kehendak Tuhan setiap hari. Bukan kesukaan kami lagi, tapi melakukan panggilan yang Tuhan mau. Saudara percaya gak? Ketika kita lakukan yang Tuhan mau, Tuhan punya selera untuk menghibur dan memberkati Anda dan saya. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu saya sama Lydia suka pelesiran. Makanya ya aduh Tuhan terima kasih. Aku tuh berasa gak layak sekali. Tapi semua fasilitas yang kami dapatkan harus membuat kami makin tahu diri dan makin semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 4 tahun terakhir ya. 4 tahun terakhir ini ya. Setiap setengah bulan kayaknya saya diajak Tuhan. Setengah tahun, setengah bulan lagi. Setiap 6 bulan sekali kami tuh kelilingan ke luar negeri loh. Sekeluarga. Kalau asuransi kan yang berangkat paling lakinya doang. Istrinya ngumpul-ngumpulin duit, jual emas segala macam. Gue ikut ya. Tapi kalau Tuhan memberkati itu luar biasa. Borongan baginya saudara. Percaya gak? Ini percaya saudara. Saya percaya. Dulu saya waktu masih punya uang proyek, saya gak percaya orang lain pada dapat begituan. Kita juga harus usaha. Kita usaha lakukan panggilan Tuhan. Selama 4 tahun, setiap 6 bulan sekali. Eropa, Amerika. Oh kalau Amerika udah beli tiket gak jadi karena COVID. Sampai balikin loh tiketnya. Karena COVID. Nah COVID juga berangkat saudara. Belum Asia dan segala macam. Selama 4 tahun. 8 kali kami disediakan. Dan setiap kami dapat ini kami gak layak ya. Aduh gak layak. Ya udah harus makin rajin bikin khotbah. Makin merendahkan diri. Lakukan panggilan Tuhan. Seneng gak? Bohong kalau gak seneng. Seneng kok. Pergi sekeluarga. Uang jajan disiapin, seneng gak? Bohong kalau gak seneng. Tapi itu Tuhan saudara. Amin. Kami belajar sungguh-sungguh. Saya orangnya sombong sekali. Saya kalau orang gak pernah saya kokoh. Saya males. Sorry ya. Lu gak menghormati gua. Lu tau gak gua lebih tua daripada lu. Saya itu. Dan itu menjadi nasihat yang rutin dari istri saya. Kamu gila hormat. Ya gue juga gak mau. Tapi menurut saya tuh apa tuh? Aristokrasi apa sih susunan itu tuh? Hah? Birokrasi. Apa? Aristokrat. Ya karismatik, aristokrat gak ada yang bener lah pokoknya. Itu menurut saya itu. Saya pernah saya membimbing pranikah. Udah saya bimbingin pranikah. Manggil saya wilun-wilun. Pengen dipetes rasanya saudara. Normal gak? Gak normal menurut saya. Tapi mau saya ngomelin juga. Abis kawin udah saya berkatin kok. Wilun. Pengen saya pelintir rasanya. Abis gitu di hari biasanya. Wilun. Suaranya anaknya kecil, unyu-unyu gitu. Ngomongnya juga cukup sopan. Cuman menyakitkan. Wilun sini. Rasanya. But that's me. Saya sangat sombong sekali saudara. Ketika saya mulai berdamai, ya terserah mulut lu juga lah. Ternyata saya lihat-lihat dia ke Cici Kokonya juga nggak dibiasakan panggil Koko Cici. We never know. Makanya kita nggak usah judging, kita nggak usah menghakimi. Kalau di keluarganya dia nggak biasa manggil Cici Koko, siapa kita mau dipanggil Koko? Oh sejak saat itu saya menerima dia. Dia panggil saya Lun gak apa-apa. Tapi saya diberkati Tuhan luar biasa. Siapa yang mau mengalah hari-hari ini? Pulang banyak ngalah ya. Ya. Dosa suami itu doanya terhalang loh dikatakan. Kenapa sampai suami yang Alkitab bilang doanya terhalang kagak bininya? Kenapa? Ini karena suami-suami yang gak mau ngalah. Doanya terhalang. Saya berdoa supaya
suami-suami di Sion doanya ngejos ke surga semua. Amin. Karena kita mau belajar mengalah. Ya, oke. Nah, yuk jangan malu-malu sambil ditulis pertanyaannya apa. Udah, yuk sok. Udah, oke. Pulpennya nggak dikasih, coba. Yuk dikasihin dulu, ayo ya. Tulis mau air jeruk 2, Indomie pakai telur. Yuk ya, tulis. Mau kain nama Mido, ya tulis aja ya. Mido, duren motong nggak ya, duren motong ya. Duren motong. Oke, yang kedua ya, ketika kita direndahkan kita akan ditinggikan. Ya, ketika kita direndahkan kita akan ditinggikan. Yang tadi itu ya, saya jumping sebenarnya. Ketika kita mau direndahkan itu kita akan ditinggikan. Ya, jadi promotions come from the Lord. Promosi datangnya dari itu Tuhan. Bukan tugas kita untuk meninggikan diri kita, bukan. Kemarin waktu saya di mimbar saya bilang saya bersyukur, kami berdua sangat bersyukur kalau kami dididik di Sion. Begitu, dengan semua fasilitas yang luar biasa, lighting, nggak bisa dipungkiri, mic-nya enak saudara. Yang khotbah juga enak, nggak mau udaan karena suaranya enak saudara. Yang ngedengerin juga banyak, kita mah pendeta kampung, jemaatnya sedikit. Tapi kami senang sekali karena apa? Ketika kita mau belajar rendah hati, yang ngundang, emang kita suruh, Bu Nani undang saya dong. Kagak kan? Ya Mami Nani undang sendiri kan? Nah, saya dipromosikan, saya dengar. Saya senang banget masuk YouTube saudara. Ya kan? Ya kan? YouTube saya nggak ada di gereja lain. Cuman di Sion doang. Karena kameranya bener saudara ya. Ya. YouTube di gereja gue juga gak gue setelin soalnya kameranya jelek, malu saudara. Tapi saya bersyukur, promotions come from the Lord. Bukan tugas kita mempromosikan diri saudara. Saudara tahu semakin kita sombong, semakin masuk proses. Bulan lalu di salah satu rumah duka ya. Ada satu anak muda nih, gue tahu lah. Saya kan food blogger juga gitu ya. Ya gitu ya. Kalau jadi food blogger suka sombongnya keluar tuh kayaknya tuh. Nah jadi saya dikenalin di rumah duka itu, saya kenalin ini restoran, gitu restoran A lah begitu. Oh oke. Ya. Terus gua tahu nih tampangnya masih muda begini. Terus sudah, saya ngomongnya juga bukannya kenalin saya sebagai pendeta gitu ya. Ini food blogger, mending food blogger loh. Ini yang suka mukbang. Dia nggak tahu tuh mukbangan cungko mati kemarin ya kan, makan 10 jam ya kan. Nih, 18 jam? Enggak, 10. Hah? Lu udah WA dia? Ini mati men, perutnya meledak men gitu ya. Meledak lu, mukbang ya kan. Gunting kali dimakan sama dia ya. Tapi meledak gitu. Nah kembali lagi ke rumah duka ya, oke. Saya dikenalinnya bukannya ini pendeta nih keponakan gua, enggak. Saya ngejelasin ke restorannya itu, nih yang tukang mukbang. Aduh capek deh gua, harga diri gua hancur. Itu orang lebih muda daripada saya loh. Terus dia gini, oh kamu, dikamu-kamuin. Kamu biasanya makanan apa? Makanan ikan. Ya, makanan bener lah. Tapi harga diri saya lagi terusik. Oh enggak. Saya ya apa aja gitu. Ya kasih kita lah price listnya. Berapa? Kasih kita lah price listnya, nanti kita bisa atur, kita bisa undang-undang kamu. Oh iya kamu proses, inilah proses hidupku di titik terendahku. Hah? Tapi mesti praktek loh, bener. Di hari itu saya merendahkan diri saya. Oh ya, oke. Pelan-pelan dia tahu lu gue lebih tua jauh. Oh kalau gitu saya mesti panggil Koko ya. Oke. Promotions come from the Lord. Akhir-akhirnya dia yang gue eluin sama saudara ya. Tapi saya lulus lah malam itu saudara. Semakin kita mau mempromosikan diri, Tuhan proses. Karena kita harus rendah hati. So it's your choice. Semua pilihan kita. Kalau kamu mau memberi, engkau pasti menerima. Ya, itu poin yang kedua. Yang poin yang pertama apa tadi? Ketika kita memberi pasti menerima. Yang kedua, ketika kita direndahkan, Tuhan yang meninggikan kita. Ya, sama istri juga sama, saling merendah ya. Jadi kadang-kadang karena
karena kejujuran Lydia sama aku jadi kadang-kadang pengen balas jujur sama kamu. Ya, cuman takut. Suami-suami kan takut sama istri. Berani lo ya? Berani gak lo coba? Hari ini main piano, fales tuh mainnya. Gak berani kan? Nah, ayo. Nengok juga gak berani lo, Fred. Bener gak? Bener lah. Berani. Ya, sama. Kayaknya pengen bales kan. Gue pengen bales. Cuman pas ketemu, gak apa-apa, gak jadi. Tapi kalau bagus kita mesti ngomong. Last night was the best. Saya sama Lydia tadi pagi, khotbah terbaikmu itu tadi pagi saya bilang. Oh ya, oh yang bener kok. Cia ya kan. Baik-baiklah sama istri, ntar bonusnya dapat banyak loh, ya kan? Saudara, ya kalau baiknya kita mesti ngomong. Nah gini, ini penting sekali. Lydia itu dia kurang begitu. Kalau saya emang bawaannya ya, saya nggak berbohong, tapi saya kosakatanya banyak untuk berekspresi, ya. Jadi kalau yang jelek saya nggak akan ngomongin, saya akan berdoa sama Tuhan biar Tuhan rubahkan. Tapi kalau yang bagus saya ngomongin, ya. Walaupun cewek kalau dipuji gitu kan, pinter aja lu ngomong, seneng nggak? Seneng kan? Yang penting jujur. Cowok seneng nggak dijujurin sama istri? Dipuji gitu maksudnya. Seneng nggak, Fred? Seneng. Tadi aku bilang jaket kamu bagus aja, kamu seneng kan? Hidungmu begini-begini kan? Nah, seneng kan? Nah, sama kan? Nah, saya sebagai pria saya haus pujian loh. Dipuji sama istri maksudnya. Apakah saya mendapatkan? Saya harus bisa menghargai dia sebagai orang yang kosakatanya itu nggak banyak. Tapi saya harus belajar. Tapi saya melihat Lydia pun berubah. Karena dia tahu saya juga orangnya gila dipuji. Ya, saya aja ya. Pria-pria yang gila dipuji udah dalam hati aja ya. Udah tumbalnya saya aja dah hari ini dah pokoknya. Tolong suami-suaminya banyak dipuji. Suami-suami ngomong amin. Kalau suami Anda nggak dipuji sama orang lain. Ya, nah Lydia saya lihat sudah berusaha. Dia ngomong bagus, khotbahnya bagus gitu. Jadi prinsipnya adalah dipuji dulu baru dihajar, saudara. Anda jangan hajar dulu baru dipuji terlambat gitu ya. Apapun ini that's normal things ya. Kita kalau mau kasih masukan ke orang juga kita puji dulu, baru dihajar, saudara. Walaupun saya tahu rumus itu, tapi itu penting sekali. Istri-istri, ingat suami Anda tuh tenaganya gede, bacotnya kenceng. Jadi kalau kita mau sikat, jangan langsung disikat. Apa dulu rumusnya? Baru dihajar. Kita tahu bentar lagi bakal dihajar nih. Tapi paling nggak dipuji dulu, saudara. Saya sudah oke gitu ya. Habis itu baru dihajar. Iya. Aku mau berubah. Nah dia lakukan itu. Within these few months dia lakukan itu. And itu works sama saya. Saya tahu itu karena teorinya saya yang ciptakan dulu. Tolong dipuji dulu baru dihajar. Gitu. Praktekin ntar malam. Mau hajar suami, dipuji dulu. Daniel puji sendiri, hajar sendiri. Oke. Ketiga. Ketika daging kita mati, kita akan hidup. Jawab, ketika daging kita mati, kita akan hidup. Maksudnya apa? Ini cowok-cowok ya nggak cowok nggak cewek lah. Kalau kita nggak dikontrol setan, kita pasti dikontrol sama roh. Haleluya, nak, kamu nanti jadi pendeta ya. Ini manusia nih, kan cuma terdiri dua roh, bener apa kagak? Ya, Roh Kudus sama roh setan tadi ya. Kalau kita nggak dikuasai sama iblis tadi, pasti kita dikuasai sama roh. Udah, pilihan kita mau mati apa mau hidup. Karena kalau kita ikutin setan, itu cuma enak pertamanya doang. Buntutnya pasti kusut urusannya, saudara.
Pasti kusut. Balik lagi ke tadi, suami istri mereka kalau lagi berantem, pikirannya jangan pendek. Yang satu selingkuh, bubar, keburu selingkuh, lusa, baean. Kusut urusannya saudara, nggak bisa. Suami-suami hati-hati. Kalau zaman dulu mau berbuat dosa itu butuh perjuangan saudara. Anak-anak kecil kalau mau melakukan kesalahan dia mesti nyewa sepeda, mau sewa video porno misalnya, dia harus berjuang dulu zaman dulu. Gue mau panggil Daniel nggak enak, kayaknya lagi seneng banget pakai contoh dia ya. Nanti dah orang lain dah contoh ya. Freddy lah contoh Freddy ya. Oke. Oh dia dipuji dulu baru dihajar ya kan. Nah, ya gak, anak kecil kan dulu kalau mau nyewa video porno, maaf nih cowok-cowok nih mesti naik sepeda dulu, sampai sono ditawarin Megaloman mau nggak kagak, Batman mau nggak, Gaban nggak mau, oh lu pasti mau nyewa video porno lah, ya udah malu udah 2 kali tuh paling nggak tuh, perjuangan loh ya kan untuk berbuat dosa. Hari-hari ini coba segala klip video porno sama gambar-gambar nongol di handphone, kita nggak diundang nongol sendiri. Nah ini mungkin tantangan cowok-cowok nih hati-hati, cewek-cewek enggak. Mungkin enggak, tapi kita cowok-cowok mesti hati-hati. Saudara kita harus bisa potong itu logaritmanya. Ingat ada tombol di kanan. Ingat tombol di kanan ya. Nah, show no interest atau laporkan kepada yang berwajib saudara ya. Nah, show no interest dan itu logaritmanya bisa terputus. Nah hal-hal seperti itu Anda pilih kekudusan. Maka Anda nggak memilih daging, Anda mendapatkan kehidupan bukan kematian. Itu hal kecil sekali tapi itu dosa. Ya karena dosa segala macam bentuk dosa itu kalau pria itu masuknya dari percabulan. Harus hati-hati sekali. Harus hati-hati. Pemimpin-pemimpin jangan sampai kecolongan. Ingat itu. Ya, oke, ya. Ayat terakhir, sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai macam cara, dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan lain. Kesempatan lain. Yang dicoba siapa? Sekali Yesus dicoba sama iblis berulang-ulang loh bos. Siapakah kita? Kita bukan Yesus saudara. Kuesus saudara. Anda mau berasa kuat-kuatan, nggak bakal kuat, enggak kalau nggak berlari. Katakan nama saya berlari. Oke? Ya, kurang lebih itu 3 hal lah. Yang pertama tadi adalah ketika kita memberi, kita akan menerima. Yuk suami istri belajar memberi, belajar ngalah. Oke? Maka engkau akan menerima berkat yang luar biasa. Ya. 1 tadi Roh Kudus ingatkan. By God grace, hanya karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Ini kejadiannya kurang lebih 2 minggu yang lalu, tiba-tiba saya dapat WA-nya, saya berdoa supaya Anda ngalamin juga bahkan lebih daripada saya. Amin. Ini baru saya ceritain ya. Apa WA-nya? WA-nya adalah tiket Garuda dengan nama saya, istri saya, anak saya komplit. Habis gitu hotelnya bintang 5 ya ke Bangkok, disiapin saudara, nggak minta dikasih saudara untuk bulan 12. Seneng nggak? Bohong kalau nggak seneng. Seneng, Anda akan lebih menerima daripada saya. Saya cuma ngomong begitu, Tuhan ini kan gak layak. Siapakah kami ini Tuhan nikmatin kayak begini, ya ampun. Kita bisa ke Cirebon aja seneng banget loh. Saya nih jujur nih, saya ke Cirebon seneng. Vilanya bagus di bawah. Kulkasnya pas dibuka penuh saudara. Bintang 5 juga kalah loh. Ya. Ini bener, bintang 5 isinya Aqua 1. Itu juga bayar sekarang loh. Ya kan dulu kan digratisin, sekarang komplit. Di ruang tamunya biskuit berjejer baris semuanya tuh ya. Dari rasa kacang sampai gila. Saya cuma takut asam urat aja, nggak ada yang saya pegang. Cuma saya bersyukur saya melihat. Nah saudara, itu yang saya dapatkan. Untuk bulan berapa? Bulan 12. Ini masih bulan berapa? Bulan berapa sih? Kita bulan 8. Tuhan punya selera. Tuhan juga akan memberkati Anda lebih daripada saya. Amin. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Rendahkan hati. Jangan sok tua saudara, jangan sok senior, jangan. Tuhan jijik melihat itu. Karena saya merasa diri saya jijik banget. Ketika saya mulai melepaskan, nggak ada yang panggil saya lun, nggak ada. Karena udah berdamai saudara ya. Ada pun udah cincai lah, makin cepet gue ke Korea lagi saudara. Ketika daging kita mati, kita memilih hidup ya. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya udah dapet, silakan dicatat.
Dalam hitungan ketiga, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dikumpulin aja. Yuk dikumpulin, Bapak Ibu. Nah, kata-kata kenangan jangan lupa ya, ada gula, ada semut. Oke? Iya. Yuk dikocok dulu. Oke, yuk. Ada mic lagi gak satu? Minta mic satu. Ya. Oke, saya ambil ini pertanyaan. Cara efektif untuk tahu bahasa kasih. Cuman apa sih? Cuman 3 ya? Pasangan atau 3, satu lembar pertanyaannya 2. Oke, 8 berarti. Dah. Bagaimana apa dengan tes atau cara lain yang lebih praktis? Ya. Sebenarnya mudah sekali kalau sama pasangan, sama anak, terutama anak yang sudah lebih agak dewasa. Kalau masih kecil banget kita mungkin belum bisa lihat ya. Karena apa, dari keseharian kita mengenal keluarga kita sebenarnya udah harus tahu. Kalau mau pakai tes di Google tuh banyak yang gratis. Nah dari 5, jadi yang pertama itu kan spend quality time ya. Terus kedua itu giving, ya giving, memberi, physical touch. Terus words of affirmation, kata-kata yang membangun, terus acts of service, melayani. Dari 5 itu ambil yang dominan 2 aja paling enggak. Bukan berarti yang lain enggak sama sekali. Bisa aja yang lain juga tetap butuh, tapi ada yang memang 1 atau 2 itu tidak sama sekali, bisa saja. Tapi rata-rata kita ambil 2 yang nomor 1 dan 2-nya yang dominannya. Gitu. Jadi pelajari aja sebenarnya. Pelajari untuk kita lihat atau kita tanya langsung. Kecuali kalau misalkan pasangan kita tanya, mereka juga oh nggak tahu aku, ya dites aja. Jawab-jawab pertanyaan. Lagi itu saya pernah hanya untuk memastikan anak-anak kami. Saya udah tahu, tapi saya pastikan dengan suruh mereka isi kuesioner dan ternyata benar. Nah, jadi ini memudahkan. Salah satu contoh. Kalau anak yang besar itu dia bahasa kasihnya itu words of encouragement sama quality time. Kalau yang kedua. Jadi anak saya yang gede ya. Bukan anak kamu yang gede ya. Okay. Anak kita yang gede. Jadi anak saya itu kalau dipegang-pegang, dipeluk-peluk kagak mau. Dipeluk gitu begini-begini, melipir-melipir gitu loh. Karena dia gak suka, tapi dia senang di encouragement. Ya mungkin istri-istri di sini ada yang nggak suka dikasih kado mungkin kok. Puji Tuhan kok kita berdoa supaya nggak suka dikasih. Tapi kalau kado semua orang suka begitu ya. Nah jadi kita mesti lihat sendiri. Nah ada satu tes yang kalau kita masih ada rejeki ya. Satu tes yang kami buat, yang kami memang ini ada satu perusahaan lah begitu. Dia bikin tes dari tangan seperti itulah dengan metode komputer fingerprint test. Itu harganya itu 450 US dollar. Mahal, Saudara. Tapi detail sekali. Detail sekali begitu. Kalau ada uang ya, daripada beli upgrade handphone yang harganya bakal jatuh juga, suami istri ambil tes itu. Kita ambil tes itu. Jadi saya tahu, oh kelemahan istri saya apa nih? Dalam kosakata Lydia kurang begitu ya, karena apa? Matematika kamu ya atau apa namanya? Oke. Jadi tes ini bukan mendetek bahasa kasih, bukan ya. Bukan. Ini hanya mendetek multiple intelligence setiap kita, bawaan dari lahir. Tuhan menciptakan kita tuh dengan fingerprint yang berbeda. Ya, memang tidak mungkin berubah. Tapi karena lingkungan, karena tuntutan, dan karena semua-muanya berjalan dengan waktu, kita ini bisa berubah. Beda dengan hasil bawaannya dari sononya. Gitu. Nah itu juga dari multiple intelligence itu kita bisa tahu logical mathematical itu bukan cuma berbicara soal matematik jago apa enggak. Tapi itu berbicara soal kemampuan kita menangkap sesuatu itu dan
mengeluarkannya ke kata-kata tuh bagaimana gitu. Nah, oke, itu nanti saya jelaskan lagi ya. Soalnya takut lupa saya. Jadi saya balik lagi ke bahasa kasih. Nah, yang besar tadi itu kan bahasa kasihnya quality time sama words of encouragement. Yang kedua itu bahasa kasihnya quality time dan physical touch. Nah, karena mereka sama-sama ada bahasa kasih quality time, nah papanya ini kan nggak ngeh ke situ. Ya nggak tahu gitu, makanya kadang kita pasangan harus saling kasih tahu, saling menginformasikan sih tentang anak-anak kita. Nah, jadi ada satu waktu karena mereka dua-duanya sudah di Jakarta. Kalau kita ke Jakarta, mereka itu bisa mengerti caranya memisahkan waktu. Kita cuma mau berempat sama Dedi Mami. Istilahnya menurut saya kayaknya dulu saya nggak kayak gitu. Kalau bisa saya jangan deket-deket, dimarahin pasti sama orang tua, iya kan? Kita tuh kayak suka jaga jarak gitu. Karena mungkin ya orang tua zaman dulu beda kali cara ngajarnya, cara didiknya. Tapi mereka tuh tahu, oh sekarang saya ngerti karena bahasa kasih mereka quality time. Namanya quality itu harus berkualitas dan mereka butuh itu. Nah jadi kalau misalkan mereka ngomong gini, Dedi Mami pergi yuk cobain makan di sini. Satu, Dedi bisa ngeliput katanya gitu. Sekalian kita kan mau coba yang lagi happening apa. Tapi lebih daripada itu mereka pengen spend waktu nggak sama yang lain. Ada waktu kita bisa spend waktu sama opa oma gitu ya. Tapi ada waktu mereka cuma mau berempat. Nah kadang pernah waktu itu Dedinya nih nggak ngeh ke situ. Jadi menurut Dedi, nggak penting ngapain. Kenapa? Makan kan di rumah bisa. Makan aja apa yang ada. Itu loh, oma punya makanan apa, angkat-angkatin semuanya. Nah, enggak gitu menurut mereka, bukan mau menghabiskan uangnya, enggak. Tapi adalah, yuk pergi yuk. Enggak, itu gue mau ngirit sebenarnya. Nah, iya dulu, jadi karena mungkin enggak connect pikirannya tinggal keluar, kan. Tinggal beli misye. Ya kan. Nah, misye masalahnya deket, kan sebentar pulang lagi. Nah, jadi mereka sempat kesel, Dedinya ngomong seperti itu. Akhirnya saya yang menerjemahkan bahasa kasih itu ke beliau. Jadi beliau ngerti ini loh, kenapa mereka mau. Karena mereka mau begini. Oh ya sudah, ayo kita tetap pergi. Gitu. Mereka juga tahu kok nggak mungkin tiap hari pergi makan. Ya kan, jadi mereka pilih. Ada waktu, mereka selalu nanya, Dedi datang sini Jakarta nyampe tanggal berapa, jam berapa, mereka atur semua waktunya. Pulangnya kapan? Jadi kapan mereka mau ketemu temen, ngerjain tugas, tanggal segini aku nggak bisa diganggu, aku lagi ada seminar gini, misalkan gitu. Oh tanggal segini kita lagi ada ujian, kita perginya hari ini ya mam, jam segini bisa nggak? Selalu gitu. Ini udah nanya lagi, pulangnya kapan? Jadi mereka atur waktu. Nah, kita kalau bisa memenuhi itu, mungkin gak mesti makan yang mahal kan. Ganti suasana, gak mesti setiap kali makan di rumah. Ya, kalau ada pecel lele enak silakan lah. Ya kan, gitu. Nah jadi itu membuat kebutuhannya terpenuhi. Kenapa penting makanya kita tahu. Kenapa? Saya juga menerjemahkan lagi ke suami saya. Kenapa Keisha dari kecil dia selalu gak mau yang namanya, ya kadang namanya orang tua kan kita belai, kita peluk, dia selalu risih. Gitu. Akhirnya kita tahu, oh iya dia gak suka dipegang-pegang gitu loh. Itu bukan bahasa kasih dia, physical touch itu. Dia merasa risih aja, rambut gitu ya, dipegang. Dia bilang, belum keramas loh Dedi, belum keramas, ini berminyak gitu. Nah mungkin buat anak lain yang bahasa kasihnya physical touch, mau berminyak kayak mau apa kayak dia merasa, aku disayang. Seperti itu. Tapi ternyata anak ini ketika dia lagi down, dia bisa telepon kami, dia bilang, Mami, tolong motivasi aku. Hah? Motivasi kenapa? Iya loh, aku tuh lagi ngalamin gini. Ternyata dia butuh lewat kata-kata dan dia merasa didukung, dia merasa dikasihi. Karena bahasa kasih dia adalah kata-kata yang membangun. Kenapa Pak Surwilun begitu pengennya dipuji? Saya tuh baru ini baru ngehnya kemarin. Waktu ini lagi merenungkan ini lagi. Oh, semua serba kemarin kita ya. Iya. Oke. Ternyata bahasa kasih beliau salah satunya adalah apa? Kata-kata yang membangun.
Di situ pun saya juga jadi bertobat. Oh, ya dia butuh banget. Seperti itu. Ya. Nah, anak saya yang kedua, salah satu bahasa kasihnya physical touch juga. Ya, physical touch sama. Jadi sama ya kalau dalam hal itu sama kayak papanya. Pantesan dari kecil selalu maunya gelendat-gelendot. Ya, harus bersentuhan. Pegangan kayak asal dia pegangan tangan kayak atau cuma nyentuh aja mamanya. Pelukan gitu sama papanya, dia merasa dikasihi. Selalu makanya kemana-mana dia selalu gandeng, mau opa omanya kek, mau dedi maminya kek, ketemu cicinya yang nggak suka dipegang, makanya dia selalu mengibarkan cici masuk salah cece ini boro-boro gitu ya. Sama, nah itu karena nggak nyambung dalam hal itu. Kita yang harus menerjemahkan, menyambungkan itu. Bagaimana caranya supaya misalkan kakak adik ini bisa saling mengasihi. Mereka sama-sama suka spend quality time. Dalam hal ini saya nggak susah, karena mereka saling membutuhkan. Di Jakarta mereka istilahnya merantau walaupun tinggal sama opa oma. Tapi mereka benar-benar cari waktu untuk di kamar itu di saat cicinya sudah selesai tugasnya nggak gitu sibuk, adiknya ini nunggu kapan. Kemarin aja ngomong, kayak kita udah lama nggak ketemu ya padahal satu kamar. Bukan karena nggak ketemu mukanya, karena mereka butuh untuk saling ngobrol, saling curhat, saling update berita. Itu yang namanya spend quality time. Dan ternyata mereka kenapa kayaknya deket banget, karena mereka ternyata saling memenuhi kebutuhan dikasih itu. Kami soalnya nggak hadir. Kami nggak ada di Jakarta, tapi ternyata dalam hal itu mereka bisa saling melengkapi. Itu yang kita harus cari tahu. Alangkah mudahnya kan, kita nggak usah susah-susah, nggak usah nebak-nebak. Nah, jadi makanya lebih baik ya kita screening sendiri dan boleh untuk memastikan dites aja. Suruh anaknya yang ngisi, gitu. Banyak. Oke. Bagus. Kayak patinosidin ya berikutnya. Oke, bagaimana cara komunikasi yang pas kepada anak zaman sekarang? Nah, cari lagi bahasa kasihnya. Mulai dari bahasa kasihnya apa? Awalnya seperti itu. Misalkan dia dari kata-kata yang membangun, ya udah. Dari situ kita motivasi, gimana? Ya ini aku lagi pusing nih, gini. Ya udah kita motivasi. Nah karena dia sudah merasa nyaman dengan kita, baru kita mau ngomong apa. Nah, dan yang pasti kalau mau ngomong komunikasi yang pas, kita sebagai orang tua harus tahu pakai bahasanya mereka, bukan bahasa gaulnya bukan, tapi bahasa yang memang mereka sedang intuit itu apa? Intuit itu maksudnya lagi apa ya? Ya yang lagi misalkan gini. Nah tadi kan saya baru cerita anak kami ini lagi pengen banget nonton konser Bruno Mars. Bukan karena ngefans banget, bukan, karena mereka suka lagunya. Dari kecil mereka udah sering dengar. Nah jadi kami ini harus tahu. Ya aduh ini pasti nanti perginya naik gokar, pulangnya malam, jam berapa. Lagi itu aja ya nonton Java Jazz kan. Wah pas kita di Jakarta udah kelojotan nih bapaknya. Ini jam berapa ini belum pulang. Udah sih saya bilang gitu. Selama mereka update, nanti ya Dedi ini belum selesai. Nah gitu, ini belum even mulai katanya. Lah yang ini nelponin mulu. Giliran pas ditelepon, Mami Dedi tuh nelpon pas lagunya baru mulai katanya gitu. Gimana aku lagi mau nyanyi, Dedi tuh nelpon katanya gitu. Kesel lah dia. Jadi kita juga orang tua harus bisa memahami. Ya bukan berarti semuanya kita izinin. Bahaya kalau semuanya kita izinin, tapi ada batasan. Khususnya anak yang sudah remaja, beranjak dewasa, kita harus lebih memahami mereka ini lagi senengnya apa, lagi apa yang ditonton, apa yang disukai, ya. Mungkin Ayah sama Kean lagi suka yang berbau Korea, cepet-cepet lah ke Korea. Ya, bersyukur loh kalau Tuhan masih mampukan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan anak.
Tapi juga jangan takut kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Maksudnya secara yang materi gitu ya. Karena pasti Tuhan tahu. Kalau kita tahu anak kita itu adalah miliknya Tuhan. Penghiburan buat mereka pun Tuhan yang kasih. Anak kami itu senang Korea dari zaman kapan? Tuhan sendiri yang kasih, yang jawab doa. Kita ke Korea, kita baru bilang, apa sih Korea? Apa bagus sih Jepang dong, Jepang gak ya kan? Baru ke Jepang sekali sombongnya udah ampun-ampun kita. Ternyata Tuhan bawa ke Korea, Tuhan jawab doa mereka. Senengnya luar biasa. Ini ke Bangkok, ini sebenarnya saya cuma ngebatin. Ngomong nih cuma sama Pastor Wilun. Kapan ya kita ke Bangkok, kita nabung. Pergi aja berempat. Dia langsung pura-pura gak denger. Gitu ya. Nah, lagi baca Alkitab. Paling saya ngomong gitu baru bulan lalu jujur. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Jadi baru minggu kemarin saya ngomong sama anak-anak. Aduh Tuhan tuh jawab loh. Mami tuh padahal Mami aja belum ngomong kan sama kalian. Kalau Mami tuh pengen deh nabung. Kita pergi ke Bangkok. Tuhan jawab. Saya juga tidak menyangka. Ternyata anak-anak saya udah kepengen banget ke Bangkok. Apalagi cewek-cewek ABG. Namanya ke Bangkok kan. Mami itu banyak loh orang-orang live di TikTok itu loh. PO itu katanya di toko-toko di sana katanya. Aduh pokoknya aku ke sana aku pengen buka just tip katanya gitu. Ternyata mereka pun sudah mau, udah kepengen. Tuhan jawab. Nah di saat kita gak mampu, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang hibur semuanya. Jadi itu yang membuat kita yang penting kitanya nih mau mengalah, kita mementingkan, pikirkan. Jangan kita yang selalu menuntut pasangan kita. Ya gak bisa dong, gue selama ini gue udah ngasih buat lu. Jujur aku kalau lagi kesel sama Pastor Lilin suka gitu kok ngocehnya, ya kan? Loh capek loh aku ini. Selalu ya, apa? Kamu mau apa? Tak layanin. Kamu mau apa? Tak kasih. Lah kamu gimana? Aku ngomongnya kayak gitu. Tapi pikir-pikir kalau saya kesel terus-terusan itu, ya dianya juga lupaan terus tuh. Lalu gimana? Ya kan saya mau nuntut dia gimana? Saya baru ngomong sebentar dia lupa. Barusan kamu ngomong apa? Alangkah capeknya kan? Ditinggal tidur, tinggal ngorok. Saya udah panjang lebar, saya udah lagi curhat gitu ya, dia tidur. Jadi itu kan yang membuat akhirnya capek. Saya menuntut dia juga saya capek. Sampai kapanpun mungkin saya juga gak dapetin. Tapi percayalah, Tuhan sendiri di saat kita datang ke Tuhan, Tuhan yang penuhin. Yang kosong-kosong dari kita itu Tuhan yang penuhin. Sampai kita puas. Kalau tadi Pastor Wilon bilang ya dari ujung rambut sampai ujung kaki lihat istriku tuh semuanya bukan dari saya katanya gitu kan. Semuanya dari orang, ya betul. Karena saya juga tidak pernah menuntut dari beliau. Saya gak pernah, kamu beliin aku ini dong. Gak pernah. Liburan, ya waktu masih pegang duit. Saya gak pernah juga ngomong sama beliau, ayo kita ke sini dong, ke Eropa kemana. Gak pernah. Bolak-balik ya dibawanya ke Hong Kong. Karena apa? Karena ada saudara di situ. Dulu kita pernah kerja di situ. Jadi kalau ke sana tinggalnya gratis tempat saudara. Ya udah, bolak-balik Hong Kong lagi. Tapi saya juga nggak pernah marah dan bilang, ayo dong ke sini dong, nggak pernah. Tapi setiap keinginan saya Tuhan yang penuhi. Karena saya juga nggak perlu nuntut. Saya tetap memberi. Saya tetap menaruh posisi memang dia di atas saya. Saya harus mendahulukan dia. Jadi setiap kali saya cuma ngebatin aja tuh kadang juga cuma suka ya terlintas aja gitu ya. Tuhan selalu jawab dari yang itu semua yang jalan-jalan tadi. Itu karena saya ngebatin. Eropa, Jepang, ke Israel itu saya udah pernah ke Israel 10 tahun yang lalu. Kami berdua, Tuhan juga gratisin juga. Terus waktu Pastor Wilun berangkat yang bukan yang tahun lalu, yang pertama kali 2 tahun yang lalu bukan ya? Tahun lalu. Itu saya gak berangkat di hari ulang tahunnya. Anak-anak juga sedih juga gitu, ya baru kali nih spend birthday-nya Dedi sendiri. Gitu, jadi tapi ya gak apa-apa, aku bilang Tuhan lagi angkat Dedi gitu loh. Jadi it's okay gak apa-apa gitu. Nah tapi dalam hati saya Tuhan pengen loh
Walaupun saya udah pernah pergi, tapi saya tuh bukan pengen jalan-jalan ya. Saya rindu ke tempatmu lagi Tuhan. Pengen sekali. Itu baru ngomong dalam hati. Beliau juga gak tahu. Dan saya gak pernah ngomong maksudnya, aku ikut kamu dong, tolong dong kamu usahain. Gak pernah. Tapi dalam waktu sekian jam, saya ingat mandi itu jam 4 subuh. Jam 10 ya kamu ditelepon ya. Dia itu orang yang nabur itu orang yang udah lama gak pernah ketemu. Ya teman-teman, bukan teman baik-baik banget. Tiba-tiba aja ngomong, Lydia harus pergi. Kenapa gitu? Ujung-ujungnya Tuhan yang puaskan kita kok. Jadi gak usah takut. Kalau kita ini ngalah, gak dapat kepentingan gitu ya. Kayaknya capek gitu hidupnya. Datanglah ke Tuhan. Tuhan yang akan puaskan semua. Amin. Nah, kenapa saya juga jadi ngomong itu? Saya juga bingung ya. Nah, jadi intinya bagaimana cara kita komunikasi yang pas, balik lagi adalah kita harus tahu apa yang disukai mereka. Ya, apa yang jadi prioritas dalam hidupnya. Jadi gini, setiap orang ini pasti ada prioritasnya. Maksudnya kecenderungannya akan mendahulukan apa? Saya ini orangnya task oriented. Saya selalu mendahulukan tugas saya, tanggung jawab saya itu harus cepat selesai dulu. Habis itu saya bisa tenang-tenang. Nah, kalau mungkin Pastor Wilun relationship. Ya kan? Relationship is everything buat dia. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, kalau orang yang task oriented itu akan sangat excited kalau diajak ngomong itu berhubungan dengan kerjaan dia. Pasti menggebu-gebu. Nah, anak saya yang besar itu juga begitu. Makanya kalau apalagi passion dia senang banget nih, dia masuk kedokteran gigi. Ditambah lagi kalau kita tanya tugas dia ya, dia akan jelaskan semuanya. Sekarang kita nggak usah nanya, dia pasti lapor panjang lebar. Dia lagi magang. Wah, setiap hari panjang lebar sampai adiknya aku udah nggak bisa ikutin lagi grup kita berempat. Ceritanya terlalu panjang katanya gitu. Saking dia excited, semua dia laporin, semua. Iya, aku hari ini belajar ini loh mami bikin ini. Iya. Terus juga hari ini aku belajar bikin ini, gini. Hari ini pasiennya anak-anak gini. Wow. Jadi itu karena dia task oriented. Semua kerjaan dia kasih tahu. Nah, gampang kan kita nyambunginnya. Seperti itu. Kalau misalkan yang berhubungan dengan, kalau aku sih kayak mungkin juga relationship ya, dia sama temennya juga, ya salah satunya sih gitu ya. Kalau misalkan dia excited sama teman-teman, dia selalu cerita semua teman-temannya. Dia nggak takut dia sendiri, karena dimanapun dia dapat teman. Dimanapun mau yang sekelas nggak sekelas, mau cici kelas, mau adik kelas yang beda gedung sekalipun dia bisa berteman. Guru-guru itu semuanya sampai ada yang kasih, guru aja kasih makanan, kasih roti ke dia. Nanya, kamu skincare-nya apa? Pakai masker apa? Bisa sampai seperti itu. Sakingnya. Nah, jadi dia mengutamakan relationship ya. Kita kalau tanya soal itu pasti dia excited. Nah, itu kan nyambung komunikasinya. Makanya kita harus tahu setiap anak ini lebih prefer, lebih sukanya kemana. Ya, lebih mementingkan apa? Itu. Terutama cara mengingatkan tidak terikat akan gadget. Ya, mungkin dengan aktivitas atau kegiatan yang lain. Bagaimana cara kita mengalihkan mereka melakukan aktivitas di luar pegang gadget. Memang butuh kreativitas dari kita sebagai orang tua untuk kita bisa bagaimana cara mengalihkan ya, aktivitasnya seperti apa. Nah, cari yang dia suka apa selain gadget. Selain gadget nih apa? Banyak hal kok, zaman dulu mana ada gadget. Iya kan? Bisa-bisa aja tuh. Lah kita main apa? Mungkin kalau yang lebih di daerah gitu ya, manjat pohon, ya, main di sawah, main di kali kayak apa kayak itu aja fun. Lah apalagi zaman sekarang. Itu ada banyak sekali kreativitas yang mungkin kita bisa kasih gitu kan ke anak-anak. Ya dulu main kelereng, main karet, lompat karet aja seru banget kok.
Ya kan kita nggak mesti yang persis sama kayak kita. Main Uno, olahraga bersama-sama. Olahraganya apa? Nah, olahraga juga kita nggak bisa maksa. Pokoknya harus ikut, harus badminton. Lah, kalau anaknya nggak suka ya jangan maksa. Oh, sepedaan. Nah, lucu tuh. Kan soalnya lagi happening. Sepedaan yang ngebut banget, satu ruangan gelap. Nah, lampu-lampunya gitu kayak diskotik gitu kan. Lagu pokoknya cepet banget. Mereka itu maksa dedinya, Dedi harus ikut. Aduh, males banget sih kata dedinya gitu. Sampai maksa, sampai didaftarin. Tapi karena didaftarin ternyata gagal berkali-kali, mereka akhirnya oke, nyerah ya sudahlah. Tapi Dedi anterin kita ya, katanya gitu. Nah, jadi itu yang membuat mereka juga tidak stay di rumah dan megang gadget. Ada aktivitas yang lain. Akhirnya mereka juga bisa menemukan, oh bukan cuma sepedaan, yang besar lebih sukanya berenang. Yang ini, yang kecil lebih sukanya ternyata, oh diajarin opanya main golf, gaya. Padahal dibayarin ya, kalau bayar sendiri juga pusing, mahal gitu ya. Nah jadi seperti itu, cari aktivitas yang lain. Pergi sama teman, boleh pergi sama teman, tapi kita juga kan harus tahu umur berapa, perginya sama siapa. Ya juga nggak mesti sampai bagaimana-gimana banget dipantau, sampai kita mesti nemenin, tergantung umur. Seperti itu ya. Terus berikutnya, pertanyaan terakhir. Jika Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 25, bagaimana posisi orang yang memecahkan keluarga, misalkan mertua atau saudara, dengan apa sih ini? Oh, otoriter. Pertanyaannya gimana keluarga itu? Tanya aja mbak yang nanya. Jangan. Diberkati dan oleh Tuhan jika Ini gugur nih pertanyaannya, nulisnya kayak cacing. Ya maksudnya kalau mertua sama saudara tuh gimana? Terhadap mertua sama saudara tuh kesana tuh gimana menurut? Oh, maksudnya untuk menyatukan lagi. Otoriter. Oh, maksudnya karena oke. Dominan. Iya. Mertua sama saudara tuh dominan. Oh, oke. Ya nggak ada cara lain. Satu, kitanya sendiri. Nah jadi yang pasti kitanya juga mesti ada self reflection. Kita salahnya di mana? Kita nggak bisa juga langsung balikin salah. Oh dia memang salah. Karena kita pasti jagonya seperti itu, semua manusia. Langsung nuding, langsung stamping. Stamping tuh ngecap gitu ya, labeling bahwa ya emang dia orangnya kayak gitu. Nah, tapi kita sendiri harus merenung salah kita di mana, tanya Tuhan apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita lakukan. Ya intinya ngalah dulu. Gak mudah memang, apalagi bukan kita yang salah. Tapi alangkah baiknya, saya yakin Tuhan catat itu. Dan pasti ingat tadi kalau kita direndahkan maka kita akan ditinggikan. Pasti ada momennya, ya. Jadi ya kita harus tahu dulu kita salah di mana, kita minta ampun, kita perbaiki. Sisa dari itu kan ujung-ujungnya kita ke manusianya, ke orangnya udah nggak bisa lakukan apa-apa. Misalkan seperti itu. Tapi ya kan kita masih punya Tuhan loh, masih punya Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita harus masuk ke areanya, area ketidakterbatasannya Tuhan. Kalau kita tidak bisa masuk ke area ketidakterbatasannya Tuhan, sampai kapanpun kita akan terbatas, dibatasi oleh masalah, dibatasi oleh segala pergumulan demi pergumulan. Tadi pagi waktu saya share tentang zona, ya, zona sweet spot itu di atas ketinggian awan itu 35.000 sampai 42.000. Intinya yang paling atas
dari lapisan atmosfer kita itu ibaratnya kalau dihubungkan dengan ini, itu adalah area ketidakterbatasannya Tuhan. Pada saat kita sudah lulus melewati semua gumpalan-gumpalan awan itu, kita masuk ke area unlimitednya Tuhan itu, segala sesuatu jadi mungkin. Makanya kita harus masuk ke situ. Hal yang tidak mungkin terjadi, yang kayak gini-gini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi, keluarga sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi kita tidak pernah tahu apakah dibalikin keadaannya, maksudnya jadi rujuk atau mungkin ya apapun itu kita nggak bisa nebak-nebak. Tuhan bisa melakukan. Nih ya, ini membuat kami ini tadi sampai nangis loh di taman Tuhan. Karena kami baru kali ini ke taman Tuhan melihat dengan mata kepala sendiri susu itu lagi menetes. Dan hari ini kayaknya cukup banyak. Cukup banyak. Jadi itu Tuhan tadi ngomong lagi sama saya. Bahwa hal yang ini udah jelas gak masuk di akal manusia. Dari mana coba turunnya dari mana? Sampai saya bilang coba ya, kalau ada orang yang memang gak percaya sama apa yang terjadi di taman Tuhan, suruh dia datang nongkrong. Sampai dari gak ada apa-apa, sampai ada apa-apa. Dia akan lihat dengan mata kepalanya sendiri. Itulah Tuhan kita. Kalau sampai kita ini masih gak percaya Tuhan bisa melakukan hal yang aneh kayak gitu sekalipun, lah langkah bebalnya kita. Rugi loh, kita tuh punya Tuhan yang seperti itu. Jadi jangan batasi pikiran kita, persepsi kita, kebenaran kita sendiri bahwa gak mungkin selamat ini. Orang-orangnya kayak gitu kok. Gak bisa diubah lagi, jangan. Ayo kita masuk, tapi kita harus melewati dulu tuh gumpalan awan itu. Kalau kita masih adanya di bawah, gak mau. Mau berdiri buat keluarga yang tidak bisa diselamatkan, aku udah capek, aku udah nggak bisa. Ya aku main aman aja di sini. Aku capek berjuang, aku capek bergumul, aku capek berjuang buat pasanganku yang udah jelas-jelas, let's say ninggalin aku, atau keluarga besarnya yang menghantam aku, mertua yang menghantam aku, mengkhianati aku, merendahkan aku. Aku capek, nggak bisa masuk ke gumpalan awan itu. Goncang kita memang. Kelihatannya kita nggak kuat, tapi ayo bertahan. Makanya pandangnya lihat pribadinya Tuhan, bukan lihat dari nunggu-nunggu jawaban doanya. Lihat tuh pribadinya, fokus tuh sama pribadinya. Jadi semua yang mustahil dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti jawab. Tapi sekali lagi jangan nebak-nebak. Jangan pernah nebak-nebak dan jangan pernah atur-atur Tuhan. Who's the boss? Siapa bosnya? Kalau kita tahu dia pencipta bumi ini, dia pencipta alam semesta, berarti bosnya siapa? Loh kok ya kita mau ngatur-ngatur? Dia bosnya. Jadi kita ini harus nurut aja. Biar dia yang atur semuanya. Tugas kita ayo sih, all out sih, lakukan bagian kita. Semaksimal mungkin, dan mata Tuhan akan langsung ngelirik, wah anak ini luar biasa. Apa yang kita mau? Kadang belum keburu ngebatin aja Tuhan udah tahu. Karena Tuhan memikirkan kita sebegitu seringnya, sampai melebihi jumlah pasir di laut. Tuhan mikirin kita itu, bentar mikirin kita, bentar mikirin kita. Itu baru satu orang. Seluruh umat manusia Tuhan pikirkan, Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita ini kadang kita yang mau ngatur-ngatur Tuhan. Nah oke, jika orang tua selfish, otoriter, gimana kita menunjukkan kasih Tuhan sehingga mereka bisa menerima Yesus? Cuma satu dari kelakuan kita. Orang tua saya, khususnya papa saya itu sangat keras sekali. Dan dia paling benci sama orang Kristen. Kalau udah ketemu temennya yang menghakimi dia, kenapa lu gak ke gereja? Terus dia kesel, nyampahnya ke siapa kalau gak ke kita berdua. Kita waktu itu belum jadi hamba Tuhan. Ya, anak juga masih kecil ya.
Waduh, baru tinggal sama-sama nih. Waktu itu papa saya masih di Lampung. Tiap kali ketemu dia pasti nyampah. Loh kok ya ketemu aja temennya yang kayak gitu sih. Kayak kesel gitu ya gitu. Baru ketemu langsung, kenapa lo gak ke gereja? Katanya gereja dong, kata gitu. Terus mungkin ngelihat kelakuan temennya yang lain yang sangat jadi batu sandungan. Kami tuh tidak pernah satu kata pun ngomong sama papa saya untuk istilahnya nasehatin atau ngotbahin. Karena kita merasa diri kita udah tahu kebenaran duluan. Gak bisa. Apalagi saya tahu papa saya sangat keras sekali. Ya, dia akan benar-benar bisa makin pahit. Jadi tugas kami bertahun-tahun, berbelas-belas tahun selama kami hidup bersama-sama setelah saya menikah gitu ya. Kami cuma menunjukkan itu kata di karakter Yesus. Bukan berarti kami sudah sempurna, enggak. Tapi kami harus bisa menunjukkan di saat dia nyampah, kita responnya apa? Responnya kan harus diem. Ya, dengerin. Ujung-ujungnya kita harus menjadikan diri kita selfless kan. Kalau ada orang selfish ya kita harus selfless. Rumusnya itu selfless. Selflessnya tadi apa karakternya? Murah hati, sabar, tulus, kuat, ya, dan segala macam itu. Mendahulukan orang lain, dia mau ngoceh, dengerin. Saya sampai nggak berani komen. Kalau udah nggak tahan ya di belakang aja kita ngoceh-ngoceh berdua, marah-marah berdua, tuh nggak berani di depan dia gitu loh. Sampai akhirnya bertahun-tahun lewat. Targetnya satu, supaya papa saya tahu anak ini bisa kenal Tuhan dan dia berubah. Udah, cuma itu aja. Percuma soalnya. Sampai akhirnya satu waktu Tante Nani datang ke Lampung beserta Sofi yang masih single ABG. Belum. Kita belum diceritakan soal ini sang. Sengaja mancing. Kompor beleduk. Sanjung dulu. Nah, jadi intinya waktu papa saya lagi dalam keadaan stres sekali, ya, hampir depresi. Nah, Manani lagi pelayanan ke Lampung. Terus kita minta tolong, ya ampun padahal kita kurang ajar banget ya. Minta tolong si tante datang ke rumah ya. Saya bilang ya kalau memang tante berkenan gitu loh. Datang ngobrol, cuma saya udah kasih tau background papa saya itu orangnya keras. Jadi takutnya dia udah pasang tembok dulu gini. Saya cuma minta tolong kalau bisa didoain aja. Kita bertiga ngumpet di kamar nguping. Ya, nah jadi dia lagi stres saya bilang gitu. Kalau misalkan ada tante yang bisa mendoakan, mungkin dia akan feel relief gitu ya, agak sedikit lebih lega lah. Kalau kami yang doakan dia merasakan siapa sih lu, sok rohani gitu kan. Nah ya sudah ngobrol-ngobrol, akhirnya mau terima Tuhan. Nah mau terima Tuhan lumayan dari situ. Nah terus berapa tahun setelah itu ini lucu sekali. Makanya tugas kita adalah yang penting kita tunjukin karakter Kristus aja. Berapa tahun setelah itu tiba-tiba ada temannya ngomong gini sama papa saya. Namanya Sohardi. Lu punya KTP agama apa? Buddha. Jangan lo. Kenapa? Ya nanti lu kalau mati susah. Hah? Kalau mati susah? Iya. Ribet urusannya. Iya, makanya lu harus ganti katanya gitu. Oh gitu ya? Iya, oke. Tiba-tiba telepon saya. Saya kan gak tahu apa-apa, saya di Lampung. Teman papi ngomong. Katanya gini, dia ceritakan. Kamu bisa gak, dia kan tahu ini kan mantunya hamba Tuhan. Kamu bisa gak minta tolong itu surat baptis. Supaya papi bisa ngelapor katanya ke lurah ya. Ya untuk nanti diganti. Oh gak bisa saya bilang. Ya dibaptis dulu lah. Saya bilang gitu, baptis dulu lah. Oh gitu ya, harus dibaptis dulu ya. Iya saya bilang gitu. Oh iya. Ya sudah gini aja, pas Keisha itu umur 12 tahun mesti dibaptis. Saya bilang, kamu ngalah, baptisannya gak usah di gereja sama teman-teman kamu. Kamu sama opa oma ya. Nanti di ini aja, saya udah bilang sama papa saya,
di apartemen adiknya kan nggak ada orang, kita yang baptisin. Menurut saya itu hadiah terindah. Ya sampai beliau dimenangkan, nggak ada yang nginjilin tuh sampai hari ini. Kok dia bisa mau? Satu, karena saya juga doanya Tuhan buat ada satu perjumpaan pribadi antara papa saya dengan engkau. Ya lewat masalah ujung-ujungnya kan. Kita kena imbasnya kok. Nggak enak, kita sama-sama mesti ngedampingin dan kita juga benar-benar harus ikut bayar harga. Saya harus berdoa pakai lutut untuk berdoa buat papa saya gitu. Tapi ya akhirnya lewat dari situ beliau bisa menerima, hati dia terbuka menerima Yesus. Sampai dia pernah ngomong gini, Li ternyata gak bisa ya kalau gak doa. Wow, keren banget. Buat saya mau dibayar berapa miliar saya gak perlu. That's priceless. Ya, jadi pada saat kita mau selfless, Tuhan catat semuanya dan Tuhan akan jawab satu demi satu pergumulan kita. Amin.